Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini kita masih dapat menikmati udara segar, kita masih dapat menghirup udara oksigen yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan nikmat Allah yang begitu besar bagi hambanya. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sekiranya engkau hendak menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka sungguh engkau tidak akan pernah tahu berapa jumlahnya. Demikianlah nikmat Allah yang begitu besar bagi kita. Nikmat penglihatan, tidak akan mungkin kita menukarkan nikmat penglihatan itu dengan mobil mewah seharga miliaran rupiah. Nikmat pendengaran, tidak akan mungkin kita menukarkan nikmat pendengaran itu dengan rumah mewah seharga miliaran rupiah. Jantung sebagai organ vital manusia yang terus memumpahkan darah ke seluruh tubuh sehingga manusia itu disebut sebagai manusia yang hidup, juga kita tidak akan menukarkannya dengan apapun di dunia ini yang berharga, sekalipun itu emas segunung pun tidak akan mau kita menukarkannya. Jangankan emas segunung, dunia dengan segala isinya pun kita tidak mau menukarkan dengan jantung kita. Demikian berharganya yang disebut dengan nikmat Allah. Baru 3 hal yang kita sebutkan ternyata luar biasa. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi berbagai nikmat yang Allah berikan tersebut? Allah meminta balasankah kepada kita? Tidak. Allah meminta kita bayar semua itu? Jawabannya juga tidak. Lalu apa yang Allah minta kepada kita? Di dalam Quran Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah menyembahku. Maka kata kunci dari hidup ini adalah ibadah. Ibadah adalah kunci dari hidup ini, visi dan misi di dalam hidup ini. Itulah tujuan kita. Allah kirim sebagai khalifatullah. Beribadah kepada Allah dan bersyukur itulah yang akan mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Bersyukur itu ada 3 caranya. Yang pertama, bersyukur melalui hati. Asyukru fi qalbi. Syukur melalui hati. Bagaimana caranya bersyukur melalui hati? Meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita rasakan, kita nikmati, segala ujian, baik ujian kebahagiaan maupun ujian kesabaran, semuanya adalah ujian dari Allah dan semua itu harus kita syukuri. Meyakini keluar masuknya nafas kita ini adalah anugerah dari Allah. Tidak lain kecuali hanya Allah yang menggerakkan nafas kita keluar dan masuk. Kalau sekiranya Allah hendak menghentikan nafas itu keluar dan masuk, maka demi Allah tidak akan ada yang dapat menangguhkannya. Anda datang ke dokter,
dokter pun akan mati pada waktunya. Dokter hanya akan berupaya sesuai dengan sains, sesuai dengan ilmu yang dimiliki, mencari sebab agar seseorang itu masih bisa bertahan hidup. Tetapi untuk membuat dia hidup selamanya tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah lah yang berkehendak atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kita mesti bersyukur kepada Allah melalui lisan kita. Asyukru fil lisan. Bersyukur melalui lisan. Dengan lisan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur melalui lisan? Artinya segala sesuatu yang kita beroleh ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, semua itu harus kita lafazkan syukurnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kenikmatan, kebahagiaan ada pada diri kita, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika Allah memberikan kepada kita ujian, maka sungguh itu pun adalah nikmat. Apa yang kita ucapkan ketika Allah memberikan kepada kita ujian berupa kesedihan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah atas segala keadaan. Karena ingat, ujian kebahagiaan juga hakikatnya adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu bersyukur atau tidak? Dan ujian kesedihan juga adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu bersabar? Maka dua kunci itu, kemampuan bersabar dan kemampuan untuk bersyukur ketika Allah bernikmat, bersabar ketika Allah berikan ujian berupa kesedihan, maka dua-duanya itu adalah kunci kebahagiaan. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kebahagiaan apa yang kita cari kecuali bersama dengan Allah? Kenikmatan harta itu hanya sementara. Kenikmatan jabatan hanya sementara. Tahta, strata sosial, penghargaan manusia kepada kita, semua itu hanyalah sementara. Tetapi kebahagiaan kita ketika Allah ridho kepada kita, itulah kebahagiaan yang hakiki. Bukanlah harta itu penjamin kebahagiaan yang utama. Sebab kalau seandainya harta adalah penyebab seseorang itu bisa menjadi bahagia yang seutuhnya, maka sungguh Bill Gates, sungguh Jeff Bezos, mereka semua adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Karena Jeff Bezos punya kekayaan kurang lebih 4.000 triliun. Ketika dikalkulasi kekayaan orang yang terkaya di dunia ini, yaitu Jeff Bezos memiliki kekayaan segitu, maka setelah dikalkulasi dia membutuhkan waktu 200 tahun untuk menghabiskan harta kekayaannya, dengan catatan dia harus menghabiskan setiap hari 14 miliar. Apa yang harus kita beli dalam sehari 14 miliar? Apakah dengan kekayaan dimiliki oleh Jeff Bezos, kekayaan sebanyak itu bisa merubah makanannya menjadi emas? Tidak juga. Apakah kekayaan yang dimiliki oleh Jeff Bezos itu bisa membuat dia kekal di dunia ini? Tidak juga. Maka apa yang kita cari? Yang kita cari pada hakikatnya adalah satu kunci itu, kebahagiaan melalui ibadah yang kita lakukan. Maka kita mesti bersyukur melalui hati, melalui lisan kita. Yang ketiga, setelah kita mampu bersyukur melalui hati, melalui lisan, ada lagi satu kunci bersyukur kita yang paling utama dan tidak boleh diabaikan, adalah bersyukur melalui perbuatan-perbuatan kita. Allah mungkin menganugerahkan kita harta, tetapi harta itu belum tentu kita gunakan di jalan Allah. Karena begitu banyak orang yang diberikan anugerah harta, tetapi hartanya justru semakin menjauhkannya dari Allah. Kalau apa pertanyaan? Mengapa orang-orang yang kaya itu masih diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, padahal dia tidak mengutamakan Allah dalam hidupnya? Dia hanya mengutamakan harta, mengutamakan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tapi Allah terus memberikan harta kepadanya. Jawabannya adalah itu adalah istidraj.
ujian dari Allah. Semakin Allah memberikan dia kekayaan, semakin lupa dia kepada Allah. Maka konsekuensinya nantinya akan semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sampai pada akhirnya dijemput oleh malaikat Israel, tetapi ia dalam keadaan mencintai hartanya. Itulah manusia yang merugi seutuhnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi husr. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Siapakah orang-orang yang merugi? Orang-orang yang diberikan harta berlimpah, terus menerima harta dari Allah. Dia bersedekah tidak lain kecuali tujuannya adalah untuk dipuji, kecuali adalah bersedekah supaya Allah memberikan dia tambahan yang banyak. Itulah orang yang perhitungan dengan Allah. Bersedekah tetapi mengharapkan balasan yang banyak dari Allah, itulah orang yang perhitungan dengan Allah. Maka Allah pun di hari kiamat akan membuat perhitungan dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersedekah tidak mengharap balasan apapun dari Allah. Karena kalau kita bersedekah tidak mengharap balasan apapun dari Allah, Allah akan membalas semua itu. Membalas dengan kebaikan. Apakah kita tidak boleh bersedekah mengharapkan balasan dari Allah? Boleh. Tetapi ingat, Allah akan membuat perhitungan dengan kita. Ketika kita meminta pahala sedekah kita di hari akhir nanti, Allah akan berkata, balasannya telah kau terima di dunia. Maka kata kunci dari segala yang kita lakukan adalah keikhlasan. Maka ketika Allah memberikan kita anugerah harta, marilah harta itu dipergunakan di jalan Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita anugerah ilmu, sedikit ilmu yang Allah titipkan dalam hati, dalam fikiran kita, maka amalkanlah ilmu itu. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan ilmu. Dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan memanfaatkan ilmu itu, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Siapa orang-orang yang beruntung? Kata Allah di dalam Quran surah Al-Asr, illal lazina amanu. Orang yang senantiasa beriman, itulah orang yang beruntung. Menjaga ketauhidan dalam hatinya, tersambung selalu hatinya dengan Allah, meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang nyata kecuali Allah, segalanya hanyalah milik Allah, kekuatannya adalah milik Allah, hartanya adalah milik Allah, apa yang ada pada anggota badannya semua adalah milik Allah. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah orang yang tawakal. Kemudian orang yang beruntung yang kedua adalah wa amilus shalihat dalam Quran surah Al-Asr. Orang yang beruntung adalah orang yang wa amilus shalihat, beramal soleh. Amalan soleh itu ada dua. Beramal soleh secara sosial, beramal soleh secara individu. Amalan soleh secara individu adalah seseorang beribadah sesuai syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadisnya, melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah sholat 5 waktu ini kemudian merubah kita menjadi sesuai dengan firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Apakah itu sudah berlaku bagi kita? Jika belum, maka sesungguhnya sholat kita masih belum khusyuk. Tetapi yang diminta oleh Allah adalah marilah kita sholat secara khusyuk. Jangan sampai seperti yang disinggung oleh Allah dalam Quran, fasalli lirabbika wanhar. Celakalah orang-orang yang sholat itu tetapi masuk neraka. Fasalli lirabbika wanhar. Maka marilah di dalam hidup ini kita beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, menjaga kesalehan individu kita. Sholat 5 waktu itu kita jaga. Kemudian sholat 5 waktu itu kita dirikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah mendirikan sholat 5 waktu itu adalah memasukkan nilai-nilai diri sholat 5 waktu itu dalam diri kita. Mendirikan. Allah memerintahkan wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Bukan saja sekedar melaksanakan. Aqimi sholat itu artinya dirikan sholat. Mendirikan artinya nilai-nilai sholat itu terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah dalam sholat kita wajib untuk berniat, meluruskan niat kita kepada Allah sebelum kita takbiratul ihram?
maka dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dalam sehari-hari itu, kegiatan sehari-hari kita, awalilah dengan niat lillahi ta'ala. Itulah artinya nilai-nilai sholat terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, pekerjaan kita, apapun itu, terserah. Allah tidak melihat apakah pekerjaan kita itu terhormat di mata manusia. Allah melihat apakah halal apa yang kita lakukan. Kemudian, apakah nilai-nilai sholat itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari kita? Bukankah di dalam sholat itu kita membaca suratul Fatihah? Awalan dari suratul Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Maka dalam keseharian kita, kalau kita masih doyan dipuji, masih suka dipuji, berbuat sesuatu untuk dipuji oleh orang lain, sungguh kita belum mendirikan nilai-nilai sholat. Karena kita sudah paham artinya, segala puji hanyalah milik Allah. Lalu bagaimana kalau kita berbuat sesuatu lantas dipuji oleh orang lain? Apakah itu tidak boleh? Jawabannya adalah boleh. Tetapi untuk mengharapkan itu sebagai hal yang utama, tidak boleh. Kita dipuji oleh orang lain karena perbuatan baik kita lakukan. Apa jawaban kita? Haza min fadli rabbi. Semua itu adalah karunia dari Tuhanku. Maka segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beruntung adalah setelah wa'amilus shalihat adalah senantiasa watawasau bil haq, mengajak kepada yang hak, mengajak kepada yang kebaikan. Orang yang beriman, orang yang beruntung tidak akan merasa senang sendiri, bahagia sendiri ketika orang lain baru merasakan kebahagiaan sama seperti kebahagiaan yang dirasakan. Maka dia akan mengajak orang lain, mengajak keluarganya, mengajak saudara-saudaranya, mengajak anaknya, mengajak istrinya, semuanya kepada kebaikan. Itulah orang yang beruntung. Watawasau bil haq. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang beruntung, watawasau bis sabar. Ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, belum tentu direspon dengan baik, belum tentu diterima dengan baik. Itulah konsekuensi kehidupan ini. Maka kita perlu untuk bersabar. Allah mengajarkan kesabaran, tetapi Allah tidak mengajarkan keputusasaan. Ketika gagal dalam satu metode, maka digunakanlah metode yang lain. Itulah makanya Allah memberikan kita akal untuk berpikir, menimbang-nimbang, menganalisis sesuatu agar kita mampu menghadapi dunia ini, agar kita mampu menghadapi segala persoalan-persoalan problematika dalam hidup ini, kita mampu mengatasinya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita menjadi orang-orang yang diridhoinya dan beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.